Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan pemikiran filsafat pendidikan Islam menurut Ibnu Muskawai. Sebelum melanjut ke materi, di sini saya akan membacakan biografi Ibnu Muskawai tersebut. Ibnu Muskawai merupakan salah seorang ulama besar yang amat masyhur. Ia lahir di Rai, Persia, sekitar tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi dan wafat 9 Safar. Nama lengkap ialah Abu Ibnu Muhammad Ibnu Muskawai. Dan karya-karya Ibnu Muskawai semasa hidup Ibnu Muskawai berhasil menulis 41 karya. Adapun karya monumental Ibnu Muskawai yaitu Tahdzib al-Alaq wal Tahrir al-Araq. Yang ini terdiri atas 7 bab yang asal-usulnya tentang akhlak, tentang keadilan, tentang bersahabat dan cinta, dan tentang pengobatan rohani. Konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Muskawai. Pemikiran pendidikan Ibnu Muskawai mencakup berbagai unsur dalam pendidikan. Di antaranya ialah tujuan pendidikan, materi pendidikan, akhlak, konsep guru ideal. 1. Tujuan pendidikan. Menurut Ibnu Muskawai, pendidikan memiliki tujuan mewujudkan pribadi susila dan budi pekerti mulia. Menurut Ibnu Muskawai, dasar pendidikan ada dua yaitu syariat, psikologi. 2. Materi pendidikan akhlak. Ibnu Muskawai menyebutkan 3 hal pokok yang mesti dipahami sebagai materi pendidikan akhlak, yaitu hal-hal yang wajib dibagi kebutuhan tubuh manusia, hal yang wajib dibagi jiwa, hal-hal yang wajib bagi hubungan manusia dan sesama. Dan akan dilanjutkan oleh saudara Syifaul Huzni Hisabuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syifaul Huzni Hisabuddin. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari rekan saya yaitu Angel. Nah, poin yang ketiga itu ada konsep guru ideal. Secara khusus, Ibnu Muskawai menaruh perhatian besar terhadap guru atau pendidik. Nah, maksudnya secara tegas Ibnu Muskawai menegaskan atau mendudukan cinta murid terhadap guru berada di antara kecintaan terhadap orang tua dan Tuhan. Mengapa demikian? Alasannya yaitu sebab seorang guru memiliki peran lebih besar dalam mendidik kejiwaan seorang murid dalam rangka mencapai kebahagiaan sejati, dengan posisi guru sebagai orang tua ruhani bagi murid tersebut. Nah, selain itu, guru juga berperan untuk membawa murid kepada jalan kearifan dan kebahagiaan yang hakiki atau yang kekal. Nah, Ibnu Muskawai juga tidak menempatkan sembarang guru untuk menduduki derajat mulia tersebut. Nah, guru yang berhak menempati posisi di antara orang tua dan Tuhan itu ialah guru yang sejati. Maksud yang sejati itu misalkan guru yang spiritual, guru yang aktif. Nah, mereka lah sosok yang akan membimbing rohani kita untuk sampai kepada Tuhan. Nah, menurut Ibnu Muskawai, konsep guru ideal setidaknya ada 4. Yang pertama yaitu dapat dipercaya atau jujur. Nah, yang kedua yaitu pandai. Tidak akan ada guru yang akan menyesatkan muridnya kan. Yang ketiga dicintai. Nah, dan yang keempat memiliki citra positif di tengah masyarakat, atau maksudnya selalu menebarkan energi positif. Nah, terus poin yang keempat ada lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan kan sangat berarti gitu. Jikalau lingkungannya baik, nah pasti kita juga belajarnya akan nyaman. Nah, di sini Ibnu Muskawai menyatakan bahwa di antara tabiat manusia ialah kegemarannya. Nah, kegemaran dalam hal apa? Dalam memelihara diri, yaitu dengan cara sering beribadah atau sering bertemu, menjalin silaturahmi. Nah,
Ibnu Miskawaihi juga menekankan pentingnya melaksanakan kewajiban-kewajiban syariat yang telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, yaitu dengan mendirikan sholat Jumat, sholat jemaah, sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, dengan demikian, dengan cara inilah kita sebagai manusia gitu akan mampu menjaga dan memelihara diri dari berbagai sifat egois. Kan kalau kita sering bersilaturahmi, nah kita akan terhindar dari berbagai macam sifat egois, sombong, kikir, atau berbagai kejelekan hati lainnya gitu kan. Nah, Ibnu Miskawaihi menyatakan bahwa untuk mencapai keadaan atau lingkungan yang kondusif bagi terbentuknya jiwa yang bersih, maka peran politik pemerintah mesti dikedepankan. Maksudnya bagaimana? Karena aparat negara ialah pihak yang mampu berkontribusi besar dalam menciptakan iklim sosial politik yang kondusif gitu. Jadi, jikalau aparat negara yang mampu mencintai rakyatnya, otomatis rakyatnya juga akan menjaga dan memelihara ketertiban sosial gitu, keamanan di lingkungan sekitarnya gitu. Dan hasilnya pun rakyat akan dapat menjalankan kewajiban syariat dengan baik gitu. Jadi, jikalau aparat negara mencintai rakyatnya, pasti rakyatnya juga akan menimbal balikan gitu kan. Nah, selanjutnya poin yang kelima yaitu metodologi pendidikan Islam. Mengenai akhlak, Ibnu Miskawaihi menyatakan bahwa akhlak seseorang dapat diusahakan atau menerima perubahan yang diusahakan. Dalam hal ini, Ibnu Miskawaihi mengajukan dua metode pendidikan yang efektif dalam rangka mencapai akhlak yang baik. Nah, yang pertama yaitu berlatih secara serius. Apa maksudnya? Berlatih secara serius itu diibaratkan latihan tersebut sebagai persiapan seorang raja sebelum berperang dengan musuh. Nah, bisa diibaratkan seperti itu kan. Kalau misalkan kita akan berperang dengan musuh kita, misalkan ya, pasti kita juga akan mempersiapkan taktik atau strategi untuk memenangkan peperangan tersebut. Nah, itu yang dimaksud berlatih secara serius gitu, agar tidak tidak membuang-buang waktu gitu kan, tidak terjadi kesalahan juga kan kalau misalkan kita berlatih secara serius gitu. Nah, poin yang kedua yaitu bercermin kepada pengetahuan dan pengalaman orang lain. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bercermin dari kejadian yang sudah terjadi, baik itu kejadian baik atau itu kejadian yang buruk gitu kan. Kalau misalkan kita melakukan kesalahan misalkan nah kan dari kesalahan tersebut kita ambil sisi positifnya gitu untuk memperbaiki diri kita ke depannya gitu, harus bagaimana. Jadi kita itu bercermin dari perlakuan kita yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami juga masih dalam proses belajar. Saya Sifa Ulujeni Sihabudin dan rekan saya Angel Aulia Ismatul Rahim mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.